Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bella Trishahayu. Perkenalkan, saya mahasiswi PMMDN Universitas Negeri Gorontalo, dan hari ini saya akan membahas tentang perilaku manusia dalam organisasi. Latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hidup tanpa bantuan orang lain dalam berkelompok, itulah manusia. Pola tingkah laku yang bermacam-macam, sehingga pola perilaku manusia yang berada dalam sebuah kelompok adalah awal dari perilaku organisasi. Pembahasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal." Dari ayat ini dijelaskan sekali bahwa manusia sebagai makhluk sosial dalam perjalanan hidupnya sudah pasti akan berinteraksi dengan manusia lain, membutuhkan pertolongan orang lain. Dalam subtema pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada pengertian perilaku organisasi, yang kedua teori-teori dalam pembentukan kelompok, yang ketiga bentuk-bentuk dalam kelompok, dan yang keempat daya tarik antara individu. Perilaku organisasi merupakan tingkah laku dan studi mengenai manusia dalam organisasi. Di dalamnya, organisasi ini diartikan dengan sebuah unit sosial yang dikoordinasikan yang berfungsi dalam waktu yang relatif lama mencapai tujuan umum yang sejumlah tujuan khusus. Teori-teori dalam pembentukan kelompok. Yang pertama, teori kedekatan. Teori kedekatan menjelaskan tentang adanya aliansi di antara orang-orang tertentu. Yang kedua, teori interaksi, yaitu berdasarkan pada aktivitas, interaksi, dan perasaan atau emosi yang berhubungan secara langsung. Semakin banyak aktivitas seseorang dengan orang lain, semakin beraneka interaksinya dan semakin kuat tumbuhnya sentimen yang dikeluarkan. Yang ketiga, teori keseimbangan menyatakan bahwa seseorang tertarik kepada orang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap, seperti agama, politik, gaya hidup, dan pekerjaan. Bentuk-bentuk dalam kelompok. Ada kelompok besar dan kecil, ada kelompok primer dan sekunder, dan juga ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Daya tarik antar individu. Yang pertama, kesamaan. Seseorang cenderung menyukai orang yang sama dengan kita dalam sikap, minat, nilai, latar belakang, dan kepribadian. Yang kedua, kedekatan. Persahabatan lebih mudah timbul di antara tetangga yang berdekatan. Semakin dekat jarak fisik, semakin besar kemungkinan bahwa dua orang mengalami kontak secara berulang. Yang ketiga, keakraban. Semakin seringnya kita berhadapan dengan seseorang akan meningkatkan rasa suka kita terhadap orang. Yang keempat, ada keadaan emosi, yaitu keadaan emosional seseorang, perasaan, dan suasana hati. Yang kelima, kemampuan ability. Semakin besar rasa takut, maka semakin besar pula keinginan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, timbal balik. Ketika kita mengetahui orang lain menyukai kita, maka kita dapat mengharapkan ganjaran atau reward dari mereka. Kesimpulan, beberapa bentuk dan jenis kelompok, yaitu sesuai dengan karakteristik. Yang pertama, atas dasar ukuran kelompok, yaitu kelompok kecil, kelompok besar, dan kelompok gabungan. Yang kedua, atas dasar hubungan antar anggota, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Dan yang ketiga, atas dasar kelompok formal dan informal. Yang keempat, atas dasar fungsi, yaitu kelompok sosial dan kelompok tugas. Cukup sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.